tidak lelah. Kalaupun terjadi kelelahan, yaitu bagian dari perjuangan Anda semua. Dan kita sudah ngalamin gitu. Ya. Kalau adik-adik belum merasa lelah, berjuang untuk mewujudkan harapan, maka lelahnya belum berarti. Jadi lelah dulu nggak apa-apa. Nah, hari ini untuk di sesi yang kedua, yang masih ingin belajar menguasai materi ini, karena ini materinya judulnya masyarakat multikultural, gitu ya. Tapi sebetulnya maksudnya bab ini adalah kita akan membandingkan antara masyarakat multikultur atau masyarakat majemuk dengan masyarakat multikultural. Supaya nanti punya patokan, saya akan kasih pandangan konsep sederhananya dulu, nggak usah pakai bahasa teori yang ribet-ribet, karena tentunya ada teman-teman yang dari IPA atau yang lintas jurusan yang mungkin tidak mengerti prinsip-prinsip istilah-istilah dasarnya. Supaya gampang gini maksudnya. Jadi sebelum kita kerjakan nomor 1, ini ada kata-kata masyarakat. Kalau masyarakatnya walaupun nggak ngerti, tapi kebayang lah. Ini ada masyarakat gitu ya. Nah, masyarakat pertama majemuk konsepnya. Ada kata-kata majemuk, masyarakat majemuk. Nah, di sini ada kata-kata masyarakat multikultur. Multikultur. Nah, itu yang mau dibandingin. Sebetulnya bab ini cuma ingin agar kamu betul-betul bisa membedakan masyarakat majemuk dengan masyarakat multikultur. Singkat cerita, biar nanti jangan salah banyak, konsep ini begini. Kalau masyarakat majemuk itu pokoknya sisi negatifnya. Ini sisi negatif yang kita lihat. Oke, sisi negatif. Kalau masyarakat multikultur itu yang kita lihat sisi positifnya. Nah, gitu loh. Kenapa? Karena masyarakat majemuk itu yang kita akan melihat data. Kita akan melihat data perbedaan. Data perbedaan dari suatu masyarakat. Nah, kalau kita mau melihat masyarakat, nggak usah pakai orang lain. Indonesia ini masyarakat yang paling majemuk di dunia. Jadi nggak usah pakai negara lain contohnya. Contohnya negara kita aja. Jadi masyarakat majemuk itu contoh konkretnya Indonesia. Gitu loh. Maka kalau kita ngomong contoh masyarakat majemuk, udah nggak usah ke negara lain. Ke Indonesia saja. Nah, majemuk itu yang kita lihat adalah data perbedaan. Yang kita lihat data perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masyarakat multikultur, multi kan banyak kultur budaya. Apa bedanya sama majemuk? Bedanya begini, kalau majemuk yang enggak data perbedaan, kalau ini kan positif, jadi kita melihat bagaimana hidup di tengah perbedaan. Jadi kalau ini kan positif nih, bagaimana hidup, bagaimana kita hidup di tengah perbedaan. Di tengah perbedaan. Dan perbedaan itu adalah takdir. Takdir Tuhan buat hidup kita. Tidak ada yang salah dengan berbeda. Dan berbeda itu anugerah. Jangan bilang berbeda itu salah. Beda itu dosa. Tidak ada yang salah dengan berbeda. Oke. Nah, jadi bagaimana kita hidup di tengah perbedaan itu akhirnya kalimat-kalimat yang sering digunakan. Kalimat-kalimat yang sering digunakan tentu kalimat-kalimat positif. Adik-adik, tolonglah pandai-pandai berkompromi. Kan? Berkompromi. Itu kata-kata yang sering digunakan. Apalagi ya pintar-pintarlah bertoleransi. Nah, di masyarakat majemuk itu harus pandai berkompromi dan bertoleransi. Tuh. Apalagi kita juga harus kalau nikah itu disarankan perkawinan campuran karena itu sudah walaupun tidak ada secara tegas gitu ya, tapi agama menganjurkan karena ada hadis yang berhubungan dengan ini. Tentunya saya sebutkan dalam bahasa Indonesianya karena agak bersifat umum itu bahwa manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling bekerja sama, termasuk di dalam perkawinan. Maka amalgamasi itu adalah amanat agama. Amalgamasi. Nah, perkawinan campuran itu tetap satu konsep ya. Artinya nggak apa-apa beda suku, nggak apa-apa beda ras, bahkan nggak apa-apa beda negara. Mungkin kalau Piki Naki sama temannya itu yang dari Rusia nikah itu bentuk amalgamasi yang lagi populer. Yang tahu tuh yang nggak tahu nggak apa-apa gitu. Kita wajib tahu. Nah jadi
pada waktu terjadi perkawinan campuran itu adalah amalgamasi, itu ajaran agama, amalgamasi. Ini saya benerin dikit. Amalgamasi, perkawinan campuran. Nah, itu contoh-contoh sederhananya. Otomatis kalau masyarakatnya multikultur yang menghormati perbedaan tadi, maka mereka pasti akan menghormati pelaksanaan daripada hak asasi manusia. Oke, maka masyarakat ini adalah masyarakat yang humanis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, humanis. Nah, jadi itu contoh maksudnya. Jadi kalau kita ngomong kata masyarakat majemuk, masyarakat multikultur, itu adalah bagaimana kita hidup di tengah perbedaan. Hidup di tengah perbedaan itu luar biasa. Nah, kalau yang masyarakat majemuk ini kan data perbedaan, maka masyarakat majemuk itu adalah masyarakat yang sering mengalami konflik. Sering mengalami konflik. Itu masyarakat majemuk. Kemudian mereka ini sulit membangun konsensus. Kesepakatan. Kalau konflik udah ngerti kan ada bab konflik. Nah, ini konsensus kesepakatan. Konsensus. Nah, itu ciri-ciri masyarakat majemuk. Sering konflik. Mau pakai data apa? Mau pakai data sejarah konfliknya. Yang nggak usah banyak-banyak disebutin, bisa habis waktunya. Tapi ada dia pasti pernah dengar ada Republik Maluku Selatan. Ada Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Ada pemberontakan nama orang Andi Ajis. Yang terkenal sekarang ada OPM, Organisasi Papua Merdeka. Kemudian dulu di Aceh ada namanya GEGAM, Gerakan Aceh Merdeka. Latar belakang munculnya Provinsi Banten muncul KSN, Kerajaan Sunda Nusantara. Sekarang muncul lagi Sunda Empire, kan kira-kira gitu. Kemudian kita dulu pernah dengar pemberontakan karena ekonomi, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Kemudian ada PRRI Permesta, ya kan ya? Nah, macam-macam. Jadi kalau ngomong konflik banyak lah datanya. Kemudian kita pernah mendapat konflik besar waktu ada PKI Madiun dan G30 PKI. Ada konflik kenegaraan itu dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Jadi nggak bisa dibantah bahwa begitu banyak konflik. Nah, tinggal masalahnya konflik itu kita menyikapinya gimana. Kalau kita menyikapinya dengan bijaksana, maka konflik itu bisa memperkuat. Kalau konflik itu disikapi salah, itu jadi sumber perpecahan. Nah, kemudian akhirnya gara-gara itu kita muncul juga istilah-istilah kata-kata mayoritas dominan dan minoritas dominan. Jadi ada istilah kata-kata pentingnya adalah di sini ada kata-kata mayoritas dominan dan minoritas dominan. Nah, jangan lupa nih bacanya. Ya. Udah kelihatan bedanya kan mayoritas. Ada istilah mayoritas dominan dan ada minoritas dominan. Minoritas dominan. Apa Pak contohnya? Contohnya gini lah gampang ini. Mayoritas dominan itu contohnya kalau dalam konteks suku, kita harus terima suku Jawa adalah suku mayoritas di Indonesia. Jumlahnya paling besar di Indonesia. Nah itu suku mayoritas. Jadi Jawa, nggak usah masalah Jawanya, itu bagian dari bangsa kita. Nah jadi tapi masalahnya datanya orang Jawa adalah suku terbesar yang ada di Indonesia. Bentuk akibatnya apa? Suka nggak suka, setuju nggak setuju, maka belum pernah ada presiden kita bukan orang Jawa. Semua presiden itu orang Jawa. Karena orang Jawa pasti akan memilih calon presiden yang mewakili mereka. Nah, maka orang Jawa menang jadi presiden karena suku ini suku terbesar di Indonesia. Masa sih Pak? Kalau nggak percaya kita cek aja. Soekarno ya, campuran Jawa Bali. Soeharto anak petani dari Jawa. Ya. Siapa lagi? Habis Soeharto. Abdurrahman Wahid, Jawa, pesantren, orang-orang pesantren. SBY udah lihat namanya, SBY gitu ya. Udah jelas kan Jawa banget. Jokowi Jawa banget. Megawati Jawa juga, anaknya Soekarno. Kalaupun ada seorang wakil presiden menjadi presiden, itu kan karena tidak terpilih langsung saja. Karena konsepnya di Indonesia itu kalau presidennya Jawa, wakilnya luar Jawa. Contohnya Soeharto, Jawa, wakil terakhirnya adalah B.J. Habibie, orang Makassar. Kan kira-kira gitu. Kemudian Ibu Megawati pernah jadi presiden, betul. Seorang wakil menggantikan presidennya Abdurrahman Wahid, Jawa juga. Kemudian JK pernah jadi wakil di dua presiden yang berbeda. Orang Makassar juga, berarti luar Jawa. Jadi konsepnya itu, kalau dalam politik, Jawa, luar Jawa. Atau sipil dan militer. Nah, itu konsep karena kata-kata mayoritas dominan.
Contohnya gitu. Kemudian kalau kita ketemu minoritas dominan, kan minoritas sedikit tapi berpengaruh gitu. Jadi sedikit tapi berpengaruh. Dia bukan masalah nggak banyak, dia tidak dominan saja, minoritas tidak dominan. Nah, maka kalau kita mau jujur, karena kita udah sama-sama dewasa, udah sering ngomongin sosiologinya ngaplak gitu ya, ngomong apa adanya, nggak usah sakit hati. Maka minoritas dominan itu salah satunya adalah keberadaan Cina di Indonesia. Dia tidak banyak. Saya baca di saat itu kurang lebih hanya sekarang itu 16% dari penduduk kita itu adalah keturunan Cina. Banyak kan udah 16% itu seperberapanya gitu. Karena Cina ini waktu di zaman Orde Baru, teman-teman yang di luar Cina patuh terhadap program Orde Baru, itu program keluarga berencana, tapi teman-teman Cina tidak melakukan itu. Karena ada semacam misi dari organisasi Cina di Indonesia agar orang-orang Cina itu jumlahnya makin bertambah dibanding agar setara dengan jumlah suku-suku yang lain. Maka di masa Orde Baru tuh mereka betul-betul dimusuhin sama Orde Baru. Buktinya apa dimusuhin? Nggak ada orang-orang Cina yang boleh jadi pegawai negeri sipil. Nggak pernah ada orang Cina di masa Orde Baru jadi pegawai negeri sipil. Dan tidak boleh orang Cina masuk ke angkatan. Makanya nggak ada polisi Cina, nggak ada tentara Cina. Nah, itu tekanan di masa Orde Baru. Jadi akhirnya mereka bergerak di bidang itu. Yang keluar itu mau nggak mau adalah di bidang wirausaha. Salah satunya pedagang. Jadi wajar banget kalau misalnya dari ribuan pedagang Cina yang ada di Indonesia, lama-lama menjadi konglomerat. Dan tanpa bermaksud ngomongin kecata kecemburuan sosial, karena 10 orang kaya Indonesia, 1-9 teman-teman keturunan. Nah, itu namanya minoritas dominan. Mereka tidak pernah memberikan perlawanan terlampau atau reaksi berlebihan terhadap berbagai tuntutan di masyarakat, karena buat mereka bukan itu yang penting. Yang penting kami bisa berdagang di negara ini, dan masih menguntungkan, maka kami akan tenang saja. Maka mereka juga akan mencari pemimpin, itu hak mereka, seperti juga hak suku lain, mereka juga akan mencari pemimpin yang bisa menyebabkan mereka aman tinggal di Indonesia. Dan itu akhirnya ditunjang lagi, nggak bermaksud ngomongin masalah politik karena sangat sensitif, bahwa orang-orang di Indonesia nih oleh pemerintah asal punya KTP bisa beli tanah. Jadi siapapun asal punya KTP bisa beli tanah. Maka banyak orang yang punya tanah di Indonesia. Kita nggak tahu betul-betul warga negara Indonesia atau hanya orang ber-KTP Indonesia. Nah, itu namanya minoritas dominan. Kemudian tentunya ada istilah namanya fragmentasi. Fragmentasi. Okay. Fragmentasi ini hampir sama seperti dalam bahasa sederhana sebetulnya penghususan. Ciri khas gitu loh. Kalau misalnya kita mau ngomong makanan, maka di Indonesia ini kalau makanan dalam konteks banyak gitu ya, itu contohnya ya mau nggak mau Padang sama warteg. Nah, itu spesialisasinya mereka. Kalau ngomongin makanan kuliner yang bentuknya makan banyak, ya restoran Padang, di menengah ke atas, menengah ke bawah adalah warteg. Kenapa ukurannya gini? Kalau Padang itu rata-rata 15.000 ke atas. Kalau Padang 5.000 ke atas, kalau warteg di bawah 10.000 aja masih bisa. Kira-kira gitu. Jadi kan kelihatan dari harga tadi kelas sosial yang makan di sana. Kalau di makanan warteg itu masih banyak sayur-sayuran, sangat terjangkau harganya. Tapi kalau di Padang sayuran bukan prioritas. Sayurannya cuma singkong doang. Yang dijual itu yang lain. Nah, itu contoh dari kata-kata fragmentasi kelasnya tadi. Itu yang perlu dipahamin. Nah, itu perbandingan utama kata-kata masyarakat majemuk dengan masyarakat multikultur. Jadi jangan lupa ya. Aduh, ada suara apa tuh? Oke, masyarakat majemuk, jangan lupa yang dilihat adalah data perbedaan-perbedaannya. Dan kita ini negara yang sangat berbeda, jadi kita bersyukur dipersatukan atas nama Indonesia tadi. Makanya berhubungan dengan bab yang tadi, kalau kita ini dulu tidak pernah mendapat proses penjajahan, dan kita nggak bisa ada usaha untuk mempersatukan diri, maka yang disebut Indonesia itu bisa jadi nggak ada. Jadi kita bersyukur karena pernah dijajah. Nah, rasa tidak enaknya dijajah itu menyebabkan kita kompak, dan akhirnya pemimpin kita yang para orang-orang bijaksana itu akhirnya menjadikan kita menjadi suatu negara, dan akhirnya salah satu negara besar di dunia. Cuman karena kita ini masih negara berkembang, masih banyak nepotisme tradisional, cara-cara berpikir irasional, kemudian tentunya masih banyak orang yang belum berpendidikan. Nah, itulah tantangan kita, kemiskinan dan tingkat pendidikan, artinya sumber daya manusia. Nah, itu pengantar untuk bab kata-kata masyarakat majemuk yang ujungnya akan menjadi masyarakat multikultur. Oke, ada yang mau komen atau ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan.
Kalau sudah paham, itu pengantarnya. Nanti kita coba aplikasikan dalam bentuk soal-soalnya. Oke, kita pindah ke soal sekarang. Lihat nomor 1. Lihat nomor 1, apa yang ditanya? Apa yang ditanya di nomor 1 ini? Kita lihat, kata-kata pentingnya adalah upaya untuk menjaga harmoni sosial. Nah, harmoni itu kan keharmonisan maksudnya. Kalau misalnya itu susah, ya kita ganti aja kalimatnya jadi keharmonisan. Keharmonisan. Nah, keharmonisan ini kan sesuatu yang positif. Jadi orang yang harmonis itu karena mereka patuh kepada nilai dan norma. Orang yang harmonis, masyarakat harmonis karena masyarakat menjunjung tinggi nilai dan norma sosial. Nah, jadi akhirnya masyarakatnya cenderung mengalami integrasi, penyatuan yang disadari, bukan terpaksa. Otomatis ujung-ujungnya ini masyarakat yang sangat menghormati pelaksanaan undang-undang dalam bentuk apapun. Termasuk tentunya maksudnya norma ini kan artinya salah satu yang paling keras adalah norma hukum. Nah, itu yang kita sebut dengan kata-kata keharmonisan tadi. Ada keharmonisan. Oke. Nah, kalau itu sudah paham, apa yang bisa menyebutkan keharmonisan di mana kita menghormati nilai dan norma, terjadi integrasi, undang-undang dijalankan dengan baik, bukan undang-undang atau peraturan disindir. Peraturan kan dibuat untuk dilanggar. Nah, itu kan juk sosial. Dalam artinya peraturan dibuat agar kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Maka waktu dibilang kata-kata membatasi salah, apalagi membatasi integrasi, interaksi hubungan timbal baik, jadi ini salah. Kemudian mendorong terciptanya akulturasi, kita tinggal dulu, mengembangkan sikap etnosentris salah. Etnosentris kan artinya rasa kesukuan yang berlebihan. Suku boleh, kamu bangga sama suku boleh, pulang ke kampung sering-sering boleh, nggak ada yang larang. Waktu kamu pulang kampung tuh berarti uang kamu ada yang disetorkan ke kampung kamu. Jadi orang pulang kampung, orang mudik itu ada sesuatu yang positif, ada dana-dana langsung dan tidak langsung akan pindah selama kamu di perjalanan dan pada saat kamu ada di kampung atau di daerah asal kamu. Itu keren banget, tapi bukan etnosentrisnya, rasa kesukuan berlebihannya. Jadi salahnya di situ. Membatasi setiap kelompok agar tidak bersinggungan, nggak bisa gitu. Membatasi itu adalah suatu pengekangan, yaitu salah. Kemudian di sini menyamakan praktek budaya, nggak bisa. Setiap budaya itu punya ritual, punya cara mengekspresikan unsur-unsur budaya mereka. Jadi menyamakan praktek budaya nggak bisa. Misalnya kita nggak bisa misalnya gini menyamakan praktek budaya itu misalnya tarian-tarian Bali kita bawa ke diskotik, nggak bisa. Kira-kira gitu contohnya. Kan kurang pas ya. Tarian Bali itu adalah tarian-tarian pengantar untuk kegiatan agama. Maka yang boleh dibawa tuh ya kalau kita misalnya mau bawa tarian-tarian itu misalnya yang bisa kita terima ditampilkan di pensi-pensi sekolah. Apapun sekeren-kerennya artis yang lo undang di dalam pensi sekolah kamu atau kampus nanti, karena di kampus tuh acaranya luar biasa, festival seninya di atas dia ada di SMA, maka jangan pernah meninggalkan budaya nasional gitu loh. Dimodernkan nggak apa-apa, dinamiskan nggak apa-apa, tapi jangan pernah tidak diajak. Atau tidak diajak lama-lama tidak kita kenal, akhirnya hilang. Nah, maka itu salah. Maka kita lihat di sini kalimatnya mendorong, memotivasi, terciptanya akulturasi, kan perpaduan. Akulturasi adalah, pernah kita pelajarin kan, akulturasi itu kita pernah belajar simbol dasarnya, ada budaya A yang dominan, ketemu sama budaya B yang dominan, nggak ada yang hilang, jadinya AB. Berarti betul-betul perpaduan. Nah, nggak ada yang hilang kan, beda kalau diasimilasi. Kalau diasimilasi bisa terjadi sesuatu yang baru. Yang baru itu kita nggak tahu apakah positif atau negatif. Karena kalau ini A ketemu sama budaya B, kalau diasimilasi bisa terjadi sesuatu yang baru. Nah, yang C ini kita nggak tahu apakah positif atau negatif. Tapi kalau akulturasi A ditambah B, maka tetap AB, artinya tidak ada unsur yang hilang. Maka akulturasi itu suatu proses budaya yang sangat luar biasa. Kalau asimilasi tetap ada resiko, bisa positif, bisa negatif, yang baru tadi. Oke, nah itulah sebabnya kenapa jawabannya B. Nomor 1, jawabannya adalah B. Oke, siap, kita lanjut ya. Berikutnya, semoga dipahami. Kalau susah, tanya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 2. Lihat pertanyaannya.
Lihat pertanyaannya. Perilaku yang sebaiknya dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat multikultur. Yang diminta masyarakat multikultur. Yang dipraktikkan di masyarakat multikultur. Nah, jangan lupa multikultur tadi kan positif ya. Masyarakat yang positif, multikultural, bukan majemuk. Jadi yang positif yang dilihat. Yang dilihat yang positif. Kita lihat. Menolak terjadinya pernikahan campuran untuk memurnikan keturunan etnis. Salah. Berarti dia menolak yang kita sebut dengan amalgamasi. Amalgamasi perkawinan campuran itu sangat disarankan. Karena ilmu kedokteran memberikan tunjangan bahwa kalau terjadi perkawinan campuran antara dua ras, dua suku, dua budaya yang berbeda, maka anak yang dilahirkan itu adalah anak yang akan menelurkan sisi-sisi dominan dari proses percampuran tersebut. Itu amalgamasi. Jadi waktu dibilang menolak, maka sesuatu yang sangat salah. Harusnya menunjang amalgamasi. Bentar. Takut ada yang baru dengar salah baca lagi. Amalgamasi. Nah, amalgamasi perkawinan campuran. Perkawinan campuran itu selevel beda suku, beda ras, gitu ya. Beda bangsa boleh, tapi jangan beda agama. Maka adik-adik kalau boleh baca, cara ceknya buka aja di internet, undang-undang perkawinan. Jadi kalau kita nikah di Indonesia tuh bukan menikah agama campuran. Jadi misalnya ada yang satu misalnya beragama Islam, yang satu misalnya beragama Nasrani. Nah, maka di dalam perkawinan tadi ya harus ada yang mengalah. Mau menikah pakai agama Nasrani boleh, mau menikah pakai agama Islam boleh. Gitu loh. Tapi kadang-kadang yang berpengaruh tuh kepada harapan dari pihak-pihak yang menikah. Jadi ada yang mengalah kepada perempuannya, ada yang mengalah kepada laki-lakinya. Nah, kemudian setelah dia menikah ke satu agama, jadi nggak boleh dua agama dikawinkan, nggak boleh. Karena agama tetap prinsip. Ada satu pandangan yang akan prinsip sangat berbeda. Gitu loh. Kalau dibahas, harus siap-siap kalau dibahas. Kamu harus beragama secara dewasa. Jadi kalau ada kritik kepada agamamu, jangan marah. Kamu dengerin kritik itu, kalau karena kritik itu salah, maka pasti ada jawaban yang bijaksana dari agamamu tentang kritik tersebut. Kira-kira gitu. Misal contoh nih, ya, jangan sakit hati, nggak boleh pakai perasaan, nggak boleh macam-macam gitu ya. Karena harus dewasa mendengarkannya. Kalau tudingan atau desakan terhadap agama Islam itu adalah kepada Nabi Muhammad salah satunya. Teman-teman di luar sana sering bilang Nabi Muhammad itu kok kamu jadikan panutan ya di dalam agama Islam, kayak sudah jadi orang yang suci banget gitu loh. Padahal dia itu kan orang yang gitu. Kenapa istrinya banyak banget? 9 gitu loh. Yang perawan cuma satu, yang lainnya janda semua. Jangan-jangan Nabi lo hiper katanya gitu loh. Nah, kalau orang Islam yang mendengar itu dengan tidak pakai kedewasaan beragama akan marah banget. Tapi kalau yang Islamnya bagus, dia akan mendengarkan pernyataan itu dan akan punya jawaban yang enak didengar. Nah, cari jawaban itu. Bagi teman-teman yang Muslim, nggak usah sakit hati dengan tuduhan itu. Karena memang faktanya Nabi Muhammad istrinya banyak. Kemudian dari 9 istrinya itu hanya satu yang perawan. Gitu ya. Berarti Nabi Muhammad ini penggemar duda, penggemar janda. Misalnya jelek banget. Orang kayak gitu, kamu jadikan panutan. Nah, orang-orang di luar sana bisa ngomong gitu. Nah, bagi yang beragama Islam, nggak usah sakit hati omongan itu. Kamu buktikan saja. Kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak. Gitu loh. Kenapa dinikahin janda? Nah, maka adik-adik akan mendapatkan jawaban yang bisa jadi malah memberikan sentuhan baru kepada teman-teman yang tadi merendahkan Nabi Muhammad. Kira-kira gitu. Karena selalu ada serangan-serangan itu. Teman-teman yang beragama Nasrani pun jangan merasa sakit hati kalau konsep Trinitas di dalam agama Katolik itu dikritik dan dipertanyakan manusia teman-teman dari agama lain. Tuhan kok banyak sih? Harusnya Tuhan itu kan satu, tunggal, maha tunggal gitu. Kok Tuhan lo 3 gitu loh. Nah, teman-teman Nasrani yang mendengar cerita ini nggak usah sakit hati. Kalau kamu beragamanya benar, maka para pemuka agama kamu pasti punya penjelasan, punya argumentasi tentang konsep kata Trinitas di agama Katolik. Kenapa saya bilang Katolik? Karena teman-teman Protestan sudah tidak menerima konsep Trinitas. Yang beragama Katolik masih. Terus apa Pak bedanya Kristen Katolik sama Kristen Protestan? Jangan lupa kalau teman-teman Katolik dia masih menerima konsep Trinitas. Teman-teman Katolik sudah tidak.
teman-teman beragama Katolik itu mengakui keberadaan Bunda Maria, teman-teman Protestan tidak. Atau dalam kehidupan sehari-hari gampang ginilah, kalau ada teman-teman kita pakai pakai apa kalung, kemudian kalungnya kalung salib, tapi masih ada simbol Yesus Kristus yang disalibkan, nah, berarti dia Katolik. Tapi kalau ada teman-teman kita pakai simbol gelang, kok gelang, yang ada di leher tuh gitu ya. Nah, kemudian di situ salibnya polos, berarti dia Protestan. Nah, teman-teman Katolik, suka nggak suka, dia juga adalah warga Vatikan. Semua orang Katolik itu adalah warga Vatikan. Jadi dalam konteks agama, teman-teman Katolik itu sebenarnya punya dua keluarga negara. Misalnya dia adalah teman kita warga negara Indonesia, tapi sebagai Katolik dia adalah otomatis warga Vatikan. Dan teman-teman Katolik itu tidak boleh bercerai. Karena kalau sampai ada konsep perceraian, itu Vatikan itu sampai campur tangan terhadap keluarga tersebut melalui perwakilan gereja mereka yang ada di wilayah di mana orang itu ingin bercerai. Sampai sejauh itu. Jadi sampai ke keluarga pun pengurusnya itu campur tangan. Di Islam boleh bercerai, boleh. Kalau perkawinan itu tidak menimbulkan sesuatu yang baik, menimbulkan banyak kemudaratan. Teman-teman Protestan pun ada konsep semacam itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan, semua agama itu pasti akan mendapat kritik pedas. Tapi semua agama punya jawaban yang bijaksana tentang kritik tersebut. Jadi kalau dikritik nggak usah sakit hati, nggak usah marah-marah, gue bacok lo, nggak usah. Kamu kasih jawaban yang bijaksana. Nah, waktu kamu bisa memberikan jawaban yang rasional, bijaksana, yang menyejukkan orang lain, maka orang itu akan kagum kepada agamamu. Nanti dia akan lihat bukti benar nggak sih jawaban kamu itu. Nanti perjalanan waktu yang menunjukkan jawaban kamu itu benar atau tidak. Karena semua agama itu beda, jangan dibilang sama. Nggak ada agama yang sama. Tapi semuanya berharap kita ini hidup dengan baik. Nggak ada agama ngajarin kita sesuatu yang salah. Kalau ada ngajarin ngebunuh, yang salah agamanya, bukan umatnya. Oke, itu penjelasannya. Nah, jadi jangan lupa nih, perkawinan amalgamasi itu adalah perkawinan yang penting jangan sampai beda agama. Oke, itu satu. Mencegah terjadinya konsensus antar kelompok, mencegah kesepakatan, jelek banget kan, mencegah kesepakatan jelek, harusnya kan positif, harusnya mendorong kesepakatan. Nyambung ya. Terus yang nomor 3, mengembangkan sikap saling menghargai dalam kehidupan beragama. Menghargai berarti bertoleransi. Nah, betul kan? Ini maksudnya adalah toleransi. Menghargai dan menghormati perbedaan, toleransi. Oke, lo nggak percaya sama ajaran agama, nggak apa-apa. Itu haknya kamu kan punya agama. Makanya di Indonesia ada peraturan, jangan menyebarkan agama kepada teman-teman yang telah beragama, itu ada undang-undangnya. Jadi jangan mengajak, memaksa, atau memanipulasi, atau dalam bahasa lainnya mempengaruhi teman-teman yang telah beragama untuk pindah agama. Itu nggak boleh di Indonesia. Kamu hanya boleh menyampaikan agamamu, hanya menginformasikan saja kepada siapapun boleh. Nah, tapi jangan pernah memaksa, karena ini hak asasi beragama itu adalah hak asasi. Itulah sebabnya di zaman Presiden Abdurrahman Wahid, agama Konghucu itu dijadikan agama yang tadinya dilarang, sekarang tidak dilarang lagi. Karena di zaman Soeharto itu dilarang banget. Mana ada barongsai masuk ke mall tuh nggak ada. Kalau sekarang banyak orang-orang malah ngamen pakai barongsai. Jadi menjadi bagian dari subbudaya kita gitu loh. Nah, jadi itu bertoleransi itu bukan mencampurkan, menghormati dan menghargai. Jadi itu benar kan? Menumbuhkan pola pikir tentang kesetaraan antar etnis, bahwa semua suku itu sama. Betul, semua suku sama. Yang beda apa? Kualitas pribadi orang yang ada di suku tadi. Apapun sukunya, boleh percaya boleh enggak, kamu adakan statistik aja. Apapun sukunya, di satu suku pasti ada yang baik, ada yang jahat. Nggak usah ngomong suku apapun. Apapun sukunya, apapun rasnya, di suku tadi, di ras tadi, pasti ada orang yang baiknya dan ada orang jahatnya. Jadi bukan masalah sukunya, kualitas pribadi orang-orang di suku apapun, di ras apapun. Ada orang Padang baik, banyak. Orang Padang jahat, ada, siapa bilang nggak ada. Orang, apalagi nih, orang Aceh jahat, siapa bilang nggak ada. Orang Aceh baik, banyak, kira-kira gitu loh. Orang Cina baik, banyak banget. Yang jahat ada juga. Jadi bukan masalah rasnya, pribadi masing-masing. Maka semua suku itu pada dasarnya sama. Tinggal bagaimana dia bersikap dan menghormati hidupnya dia. Kemudian satu lagi, meningkatkan interaksi. Interaksinya keren, komunikasinya keren, maka jadi luar biasa. Nah, maka yang bisa menumbuhkan sikap masyarakat multikultur tadi adalah saling menghormati antar agama, gitu ya, nggak usah menghakimi agama orang lain. Sebagai contoh nih, teman-teman yang Muslim, udah urusin agamamu aja, karena agama Islam itu punya satu masalah dasar,
mengislamkan orang Islam. Itu masalah dasarnya. Orang-orang Muslim itu masalahnya adalah mengislamkan orang Islam. Karena banyak orang-orang di negara ini beragama Islam. Tapi kan kita beragama Islam kayak saya juga itu kan karena keturunan. Karena kalau kakek saya dulu dia beragama Konghucu. Kakek saya itu orang Cina. Nenek saya orang Melayu beragama Islam. Mereka menikah karena rasa cinta menikah. Nggak tahu mungkin nenek saya pengaruhnya kuat gitu kan, nenekku pahlawan kan ada lagunya. Nah kakek saya ikut nenek saya jadi orang Islam. Kemudian muncullah bapak saya nikah sama orang Kalimantan, muncul saya. Nah jadi kan saya beragamanya karena keturunan, bukan saya ngerti betul Islam itu apa. Tapi makin di sini ya saya makin yakin tentang agama saya. Tapi saya tidak pernah menghakimi agama orang lain. Nah itu kan sebetulnya saya bertoleransi, saya ngurusin agama saya aja. Karena lebih baik kita beragama daripada kita ateis. Jadi sekeren-kerennya konsep apapun tentang agama, lebih baik kita beragama. Karena kalau kita tidak beragama, kita nggak punya landasan. Kita tidak punya nilai dan norma yang menjadi patokan kita. Masalah kita patuh, tidak patuh itu proses. Ya. Beriman, tidak beriman itu proses. Ada orang yang hari ini sangat beriman, besok bisa luntur. Ada orang yang tadi jahat banget dapat hidayah jadi baik. Jadi itu proses. Yang penting jalanin dulu bahwa hati kamu percaya bahwa Tuhan itu ada. Hidup kamu tuh ada karena ada Tuhanmu. Kira-kira gitu loh. Kalau teman-teman Nasrani bilang bahasa mereka mengatakan hiduplah di dalam Tuhanmu. Nah, kira-kira itu kan sebetulnya hanya ungkapan bahasa karena pengaruh lahirnya agama tersebut. Kalau kita nyebutnya ya semoga kamu nanti dapat hidayah. Nah, dapat hidayah itu artinya kan Tuhan itu memberkahi hidup dia. Kalau teman-teman Muslim nyebutnya alhamdulillah, teman-teman Nasrani nyebutnya puji Tuhan. Cuman beda bahasa, maksudnya sama. Nah, maka bertoleransilah, tapi bukan mencampurkan. Gitu ya. Bertoleransi itu bukan mencampurkan, karena agama tetap beda. Nah, itu yang saya maksud kata-kata yang betul 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5 itulah sebabnya jawabannya adalah E. Oke, itu nomor 2. Ini kita tadi banyak waktu habis di sejarah, karena ceritanya kalau panjang. Saya akan coba lebih singkat. Kita lanjut. Nomor berikutnya, nomor 3, konsentrasi. Ciri masyarakat majemuk. Ya kan? Nomor 3 lebih tegas lagi. Soalnya lebih tegas lagi. Dia bilang ciri masyarakat majemuk. Ciri masyarakat majemuk. Ciri masyarakat majemuk. Nah, majemuk kan berarti sisi negatif yang akan kita lihat. Kalau multikultur positif, jangan ada terbalik tuh. Karena soal-soal ini hanya ingin menanamkan ini loh bedanya majemuk sama multikultur. Kalaupun ada yang lain ya itu udah biasa lah, selalu ada alternatif. Nah, majemuk berarti yang negatifnya kita cek. Terjadi perkotak-kotakan budaya antar kelompok negatif, berarti benar. Toleransi antar kelompok sosial terbangun secara baik, itu tidak. Itu kan kalau toleransinya bagus itu kan positif. Terus sering terjadi konflik negatif kan, sering terjadi konflik negatif. Kemudian integrasi sosial berbentuk berdasarkan kesadaran bersama. Integrasi penyatuan itu ada karena kesadaran gue memang perlu bersatu. Mungkin saya bukan orang Indonesia asli misalnya gitu. Mungkin beragama tapi belum taat, nggak apa-apa. Tapi saya mencoba menjadi warga negara Indonesia yang baik. Mungkin saya bukan orang yang patuh hukum, tapi gue misalnya begini-begini, gue bayar pajak misalnya gitu. Saya mungkin bukanlah orang yang kaya yang selalu bersedekah, tapi saya setidaknya bukan peminta-minta yang merugikan orang lain gitu loh. Jadi integrasi sosial terbentuk berdasarkan kesadaran itu luar biasa positif. Nah, ini positif kan? Terus kesepakatan antar kelompok sosial dalam masyarakat sulit dicapai. Nah, sulit dicapai berarti kan negatif. Jadi kalau kita lihat negatifnya ada nomor 1, kan kita cari yang negatif. Kalau ingatnya konsepnya gitu, kalau majemuk cari yang negatif. Berarti ada nomor 1. Kemudian apa lagi? Yang negatif lagi ada nomor 3. Dan ada nomor kesepakatan antar kelompok itu sulit dipercapai, berarti sulit dipersatukan. Nah, kalau sulit dipersatukan artinya ada jarak. Ini ada budaya A, nah ini ada budaya B. Kalau mereka terbuka, yang A gampang berbaur dengan budaya B. Budaya B juga gampang berbaur dengan budaya A. Kemarin kita bahas ini kan konsepnya adalah terjadi irisan, namanya interseksi. Jadi interseksi itu sesuatu yang luar biasa. Mencari persamaan. Jangan lupa konsepnya kemarin. Interseksi itu mencari persamaan dari begitu banyaknya perbedaan. Nah, makanya kita sering dengar di dalam bahasa konflik itu
Oke lah, kita beda agama. Mungkin dari situ kita berbeda. Tapi kita sama dalam nilai-nilai kemanusiaan. Kan itu karena kita diciptakan, walaupun sebutan Tuhan kita beda-beda, tapi diyakini, dipastikan kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Nah, kalau teman-teman yang Muslim dikatakan kamu diciptakan itu adalah sebagai penjaga amanat kehidupan. Jadi siapapun kamu, orang tua kamu kaya miskin itu hanya cobaan hidup. Kamu kaya itu cobaan hidup, kamu miskin itu cobaan hidup. Tapi dari data sosial yang pernah diteliti oleh anak-anak sosial, lebih banyak orang berhasil mengalahkan kemiskinannya daripada orang berhasil daripada kekayaannya. Karena kalau kita kaya, kita tuh kayak begitu banyak keinginan, begitu banyak pikiran-pikiran untuk menguasai barang dan jasa di sekitar kita. Ujungnya juga kadang-kadang kekayaan itu mendorong orang untuk berkuasa. Nah, tapi kalau orang miskin, kalau yang dapat hidayah, waktu dia miskin dia sadar saya punya keterbatasan. Nah, akhirnya hatinya tuh lebih redup, maksud lebih redup tuh lebih tenang, nggak banyak ambisi. Dan kalau dia lebih positif lagi, maka dia akan mencoba keluar dari kemiskinan tadi melalui pendidikan atau melalui usaha. Karena ada orang yang maju karena pendidikannya, ada orang yang maju karena usahanya. Tapi menurut penelitian, waktu itu kurang lebih perbandingan antara 100 orang kaya sama 100 orang miskin. Dilihat dari tahun ke tahun pertumbuhannya, orang miskin tadi dari 100 orang tadi itu 75 masuk, tidak harus kaya, tapi dia keluar dari garis kemiskinannya. Tapi dari 100 orang kaya, itu setelah masa-masa mendekati tahun-tahun kematian tuh kalau di Indonesia 50 itu banyak satu, mohon maaf ya nggak menyinggung siapapun, misalnya terjadi keretakan di dalam rumah tangga karena kekayaannya, ada yang akhirnya kena obat-obatan karena pergaulannya, karena uang yang begitu banyak, ada yang mengalami begitu menjadi korban perselingkuhan gitu. Ada yang akhirnya mengalami kematian karena penyakit-penyakit tertentu. Kan apapun bisa dimakan karena duitnya ada. Nah, jadi kalau dilihat menurut data itu penelitian tahun 98 ya, itu ternyata lebih banyak orang yang bisa mengatasi cobaan kemiskinan daripada cobaan kekayaan. Kenapa di agama dikatakan miskin itu cobaan hidup, kaya itu adalah cobaan hidup. Nah, tinggal kamu menyikapinya bagaimana gitu loh. Itu maksudnya. Nah, maka itu yang kita sebut dengan bahwa apapun yang terjadi di hidup kamu itu sebenarnya pencobaan. Nah, kamu miskin bisa mengatasinya menjadi ibadah yang luar biasa. Kamu kaya, kekayaan itu bisa membuat kamu tangannya selalu di atas, maka kekayaan tadi jadi amanah yang luar biasa karena kamu bisa menjaga amanah kekayaan itu. Jadi apapun itu cobaan. Nah, itulah sebabnya kembali ke soal ini, karena majemuk berarti yang negatif. Yang negatif ada di nomor 1, di nomor 3, dan di nomor 5. Jadi jawabannya kuncinya benar kan? 1, 3, dan 5 jawabannya C. Jadi pembuat soalnya sudah menentukan, sudah dipikirkan, ya kira-kira itulah yang sesuai dengan konsepnya. Oke, selesai. Semoga tidak terlampau panjang. Berusaha untuk tidak panjang. Kadang-kadang nggak bisa, karena kalau nggak digituin nggak ngerti-ngerti nanti. Kita lanjut. Nomor berikutnya, nomor 4. Apa pertanyaannya? Ada kerjakan. Masyarakat majemuk lagi. Kenapa? Ya karena tadi soal ini ingin menekankan kepada Anda semua apa sih sebetulnya beda dasarnya gitu. Nah, kalau ada pertanyaan lain silakan. Tidak ditutup, mungkin ada ketemu istilah atau pembanding-pembanding. Mintanya masyarakat majemuk. Karakter masyarakat majemuk ditunjukkan, berarti ingat majemuk berarti yang negatif. Kita cari yang negatif. Kita cek. Antar kelompok sosial masih sering mengalami konflik. Konflik kan? Nah, berarti ini negatif. Konflik adalah sesuatu yang negatif. Kenapa jangan konflik? Kenapa nggak perundingan? Gitu kan? Ada di film tuh, kita nggak konflik kok, kita lagi berunding. Kalau ketemu sama orang berdebat aja terus itu, berdebat untuk mendapatkan solusi. Orangnya, lo kalau ketemu sama gue bawaannya pengen konflik terus gitu. Nah, satu bilang gue nggak konflik niatnya, gue sedang berunding sama lo, cuman cara gue emang begini, gaya gue begini gitu loh. Agak penuh bahasanya ngegas gitu ya, pilihan katanya mungkin agak kasar. Tapi gue gak bermaksud konflik. Kalau kita konflik, gue nggak mau ketemu sama lo. Gue ketemu sama lo tuh karena ribut sama lo tuh bisa menimbulkan sesuatu yang bagus, bisa mancing pikiran-pikiran baru. Jadi gue nggak nganggap gue konflik sama lo sendiri yang nganggap konflik. Boleh kayak gitu.
Nah, jadi jangan lupa kalau ngelihat orang yang tidak setuju sama kita, jangan lihat apa yang disampaikan, itu hasilnya aja. Kalau ngelihat laki-laki, nggak usah ngelihat yang dijanjiin, lihat aja yang dia perbuat. Kalau janji, mulut laki-laki pintar berjanji. Apalagi kalau jam terbangnya tinggi, gitu ya. Maka jangan pernah menyalahkan cowok-cowok yang tidak romantis. Tidak romantis artinya dia tidak punya jam terbang, dia tidak terbiasa memainkan suasana itu. Jadi dia jarang berjanji, bahkan mungkin juga jarang komentar. Yang dia perlihatkan adalah tingkah lakunya aja. Dia suka sama lo, ya dia muncul, dia akan hadir, sering hadir di hidupnya kamu dalam bentuk-bentuk sederhana, bukan dalam bentuk istimewa. Tapi kalau orang-orang yang tertata romantisnya tahu betul kapan harus datang, kan gitu ya. Di saat kamu butuh dia tahu. Kamu ulang tahun ya pasti ada sesuatu yang spesial. Tapi dia ingin juga mendapatkan sesuatu. Jadi jangan pernah menyalahkan cowok yang tidak romantis. Ya, emang dia tidak punya jam terbang tentang hal itu. Itu untuk mengingatin teman-teman cewek. Jangan pernah menyalahkan cowok-cowok yang tidak romantis. Belum tentu tidak baik. Karena kadang-kadang pertanyaannya, kalau kamu dekat dengan seorang laki-laki, mau nyari pacar atau nyari suami? Itu motivasinya harus dipertegas dulu. Oke? Nggak tahu tuh ngomongin apa. Tapi saya sedang bicara tentang konflik tadi. Nah, sekarang nomor 2. Antar kelompok dalam masyarakat sulit mencapai konsensus. Berarti kan susah dipersatukan. Nah, berarti negatif. Oke. Nomor 3. Persatuan antar kelompok sosial dalam masyarakat lemah. Persatuannya lemah. Jadi bisa dipersatukan kalau ada sesuatu. Misalnya lagi pemilu gitu. Mereka ternyata adalah pendukung partai yang sama. Padahal sebelumnya nggak pernah kenal, nggak pernah ngobrol, boro-boro ngobrol ketemu aja nggak pernah. Tapi kebetulan dalam suatu pemilihan umum, ternyata mereka ada di partai yang sama, yang didukung sama dengan motivasi, dengan harapan yang dipilih tadi bisa menunjang kehidupan mereka. Nah, tapi setelah itu nggak ketemu lagi. Setelah pemilu selesai, ya udah urusan masing-masing, tujuan saya udah selesai. Saya akan mendukung bersama orang sepaham untuk memilih dia sebagai pemimpin kami. Nah, nggak lemahnya gitu. Jadi sebuah hubungan yang hanya berjalan atau ketemu selama tujuannya masih ada dan sama. Selama tujuannya nggak sama, ketemu aja nggak, boro-boro ngobrol. Nah, berarti jelas-jelas kan negatif. Nomor 3 negatif. Ada nomor 5, nomor berapa nih? Harusnya nomor 4 ya. Antar kelompok sosial memiliki kesadaran tinggi. Nah, kesadaran tinggi terhadap bertoleransi, positif banget. Ini positif. Konsepnya selalu positif negatif. Nomor 4, antar kelompok sosial terjadi integrasi penyatuan di tengah perbedaan. Di tengah perbedaan bisa bersatu luar biasa. Nah, jadi maka udah jelaskan jawabannya yang negatif-negatif karena konsepnya majemuk. Berarti jawabannya 1, 2, dan 3. Itulah sebabnya kuncinya A. Oke, Bu Admin, saya sampai jam berapa ya untuk kelas yang satu ini? Kelas sosiologi maksudnya. Kalau Bu Adminnya dengerin, mohon informasinya saya sampai jam berapa? Kalau saya kelamaan, saya mau percepatkan sedikit itu maksudnya, biar saya nggak terlampau lama menjelaskannya. Saya nggak pernah lihat jam. Oke, maksudnya nggak lihat jam tuh saya nggak ingin terbatas gara-gara waktu, tapi materinya nggak sampai. Nah, kalau sudah saya lanjutin ya, karena adminnya belum dengar. Kita lanjut. Nomor 5, konsentrasi nomor 5. Sederhananya begitu. Sekarang dimintanya salah satu ciri masyarakat majemuk lagi. Berarti yang negatif yaitu rentan terhadap konflik antar kelompok. Kondisi tersebut kenapa beda? Singkat ceritanya begini gampangnya. Supaya terilustrasikan, ini ada kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Semua pasti punya tujuan. Pasti punya tujuan kan? Nah, tujuan yang paling dasar biasanya kita singkatnya SPP. Orang itu hidup adalah untuk SPP. Memenuhi sandang, pangan, dan papan maksudnya gitu. Nah, tapi kan di dari tujuan ini dia juga punya tujuan lain. Ini juga mungkin punya tujuan lain, yang ini juga punya tujuan lain. Nah, tujuan lain ini di dalam lingkar hidup bisa jadi ini berbenturan. Ada yang berbenturan di garis-garis tertentu. Nah, di situ mereka bisa berbenturan. Jadi, semua orang atau semua kelompok pada dasarnya kalau kita masih hidup, kita akan memenuhi SPP, sandang, pangan, dan papan, kebutuhan dasar ekonomi. Di luar itu, dia juga punya tujuan. Nah, di lingkar hidup tertentu, di level tertentu, di kepentingan tertentu, bisa terbentuk di lingkaran kehidupan ini. Nah, jadi yang bikin kita konflik karena perbedaan tujuan. Konsepnya gitu. Jadi nomor 5 jawabannya adalah D. 5 jawabannya D. Oke? Sudah sesuai dengan logika kuncinya. Kita lanjut. Kecepatan bilang.
Kita pindah ke nomor 6. Ke nomor 6, bentuk konfigurasi masyarakat yang dimaksud adalah kelompok-kelompok suku, adat, cenderung hidup dan tinggal di daerah pedalaman hutan. Kelompok-kelompok adat, jadi kalau waktu ngomong kata adat ini, terpaksa harus diceritakan sedikit biar jangan ngobrol sendiri, gitu ya. Ada namanya kan, ada istilah-istilah kata ketua adat. Ada ketua adat. Nah, gitu ya, ada kata-kata gitu. Ada juga muncul pemangku adat. Ada pemangku adat. Nah, ada muncul gini kan istilah-istilahnya. Ada juga namanya pemimpin adat. Ini kan ketua, pemimpin apa bedanya? Ya, setiap daerah punya sebutan masing-masing. Pemimpin, pemimpin adat. Nah, apapun istilahnya ini, berarti kan ada orang berkumpul di satu tempat dengan harapan hidup berdampingan bersama-sama. Karena ada kesamaan, minimal kesamaan geografis, tinggal di tempat yang sama. Jadi persamaan yang paling sederhana adalah kita tinggal di tempat yang sama. Bisa jadi agama beda, suku beda, ras beda. Tapi karena ada di tempat yang sama, ya kita hidup di tempat yang sama. Ya kita harus jaga agar di tempat yang sama tadi kita bukan troublemaker, bahasa kerennya kan gitu, troublemaker, pembuat masalah. Harusnya kita menjadi unsur di dalam masyarakat itu yang bisa memberikan andil positif. Nah, apakah istilahnya itu? Tentunya bukan mayoritas dominan. Bukan ini kan. Banyak dan berpengaruh. Juga bukan minoritas. Juga bukan kelompok sosial. Disebutnya antara kompetisi sama fragmentasi. Nah, fragmentasi ini kan penghususan. Saya kasih contoh yang lainnya, jangan makanan misalnya. Contohnya musik. Kita kalau ngomong nih fragmentasi kan penghususan, misalnya tentang musik gitu ya. Kalau musik kan rata-rata semua orang tahu. Kita setiap tahun pasti akan menemukan penyanyi dari Medan, keturunan Medan maksudnya. Kalau sekarang kan salah satu yang terkenal Yudika. Nah, kita akan menemukan juga penari banyak dari Jawa Barat, dari Jawa maksudnya. Dari Jawa ini maksudnya Jawa Barat tuh saya singkat aja Sunda maksudnya. Banyak banget penari-penari dari Sunda. Nah, gitu ya. Karena memang masyarakatnya senang bernyanyi. Bentar kok jadi gitu. Apa besar. Jadi Sunda. Nah, ini maksudnya Sunda kan banyak penyanyi dari Sunda. Sekarang juga mulai banyak bukan banyak, sudah dari dulu banyak penari dari Jawa. Ada nggak penyanyi dari Bali? Ada. Saya aja masih kenal bandnya. Namanya Superman is Dead. Itu salah satu grup terkenal. Masih ada di Bali, katanya sih masih ada. Cuman konser dan rekamannya sudah terhenti, ya karena personilnya udah cukup tua lah. Rata-rata udah di atas 40 tahun. Masih kreatif, tapi tidak masuk kategori bisa direkam kembali lagu-lagunya. Mungkin tidak sesuai dengan tuntutan selera zaman sekarang. Nah, tapi dari suku ini, apalagi? Ya, misalnya kita pasti akan menemukan orang-orang penyanyi dari Ambon. Nah, jadi dalam konteks fragmentasi penghususan, suku-suku ini adalah suku-suku pemasok penyanyi di Indonesia. Gitu. Ada nggak penyanyi dari Padang? Ada, banyak lagu Padang beredar. Tapi untuk ras mereka, untuk suku mereka, ada nggak orang lain suka dengar? Ada-ada aja. Tapi tentunya lagu mereka lebih didengar oleh teman-teman dari suku mereka karena ngerti bahasanya yang meliuk-meliuk gitu loh. Nah, kalau yang ini kan rata-rata mereka bisa nyanyi lagu daerahnya sendiri, tapi juga mereka menelurkan lagu-lagu dalam bahasa Indonesia yang bisa didengar orang dari Sabang sampai Merauke. Jadi dalam konteks fragmentasi musik, nah ras-ras ini atau suku ini yang memasok penyanyi-penyanyi di tingkat nasional. Itu contoh fragmentasi. Nah, kalau kompetisi seimbang, semua suku tadi yang saya bilang, semua suku itu pada dasarnya setara. Itu setara. Tidak boleh, baik itu secara perasaan, ataupun tinggal laku, bahwa merasa suku kamu paling hebat. Wah, suku saya aturan hukumnya paling bagus. Kadang-kadang teman-teman Medan suka merasa gitu tuh, karena kan ada marga. Jadi dari siapapun yang lahir atas nama marga itu, dia bisa telusuri, oh ini bapaknya dia, keturunan siapa, itu bisa. Maka kadang-kadang orang Medan atau Batak, budaya Batak tuh suka merasa bahwa wah sistem kemasyarakatan mereka tuh teratur banget. Nah, nggak boleh gitu. Kalaupun itu benar ya biarkan aja. Masalah suku lain juga punya, cuma sebutannya mungkin bukan marga. Mungkin ada yang nyebutnya sebagai konsep keluarga besar gitu ya. Mereka juga kalau di Batak ada peraturan perkawinan, suku lain juga punya peraturan perkawinan. Cuman ya ada suku yang adem, artinya adem itu tidak memamerkan, tidak terlampau mengekspos apa yang ada di sukunya. Yang penting tetap berjalan. Tapi ada juga suku yang senang bercerita, karena memang budaya mereka budaya suka bercerita, dia ceritain gini. Jadi kesannya begitu bagus tuh suku, padahal dibanding suku lain juga belum tentu sebagus itu gitu. Karena semua suku punya kelebihannya. Itu namanya
semua suku punya kelebihan, itu namanya kompetisi seimbang, hidup di tengah perbedaan tadi. Makanya di sini jangan dibilang fragmentasi, penghususan, tapi keseimbangan. Karena semua suku ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus ada yang bilang gini, kalau suku Asmat gimana Pak? Emang kenapa kalau suku Asmat? Misalnya dia bilang, suku Asmat pakaian aja nggak jelas, siapa bilang? Pakaiannya unik banget, namanya koteka. Lo sanggup nggak pakai koteka? Kira-kira gitu loh. Kalau kamu bilang koteka itu sesuatu yang tradisional atau yang terbelakang, pertanyaan lo sanggup nggak pakai koteka? Jadi orang Indonesia di Jakarta pakai koteka sanggup nggak? Nah maka jangan lihat itunya, jangan lihat itunya. Maksudnya jangan lihat kotekanya. Kayak yang kamu lihat itu adalah mereka punya suatu ide bagaimana melindungi bentuk kehormatan mereka. Kira-kira gitu loh, ya kan? Karena di suku lain ada rok tapi nggak pakai daleman. Apakah itu juga suatu yang terhormat? Kan enggak juga, tergantung bagaimana melihat. Jadi jangan ngeliat kotekanya, ada ide dasar bahwa mereka punya konsep melindungi kehormatan mereka. Karena di suku lain, jangankan suku di kita, orang-orang di Romawi aja dulu cowok-cowoknya pakai rok. Kalau kita lihat sekarang jadi lucu gitu loh. Underwear mereka terbuat dari kulit, cuma jadi rok yang 2 lapis saja. Nah kayak gitu. Jadi jangan melihat atribut dari suatu budaya, tapi makna dari budaya itu. Maka semua budaya itu pada dasarnya sama, karena tergantung niat. Kalau pakai bahasa agamanya, niat daripada profil atau atribut budaya itu muncul. Nah itu maksudnya. Jadi jawabannya bukan fragmentasi, tapi adalah kompetisi seimbang. Itu artinya salah satunya maknanya saling menghargai apa adanya. Jangan melihat rendah bahwa yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Misalnya orang Padang, wah kalau masalah makanan suku gue paling keren. Masakan Padang tuh udah sampai kemana-mana gitu loh. Ya kebetulan aja lo Padang tuh sendiri pandai berdagang, makanan lu aja lo jual kemana-mana. Kalau ngomong jeleknya kan jadi gitu. Ya, kalau ngomong kerennya, gila ya orang Padang, pinter banget mempromosikan tradisi masakan mereka sampai ke mancanegara. Itu positif gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak suka, iya lo Padang apa aja lo jual, pelitnya minta ampun, kembalian 5 rupiah aja dimintain. Nah, jelek kan jadinya. Maka jangan lihat seperti itu, melihatnya sisi positifnya. Maka akan terjadi semua akan berkompetisi, maksudnya hadir dalam kehidupan bersama secara seimbang. Karena masakan dari mana apapun, kalau kita nggak selera, nggak enak. Kalau udah selera, yang masak siapapun aja enak gitu. Kadang-kadang kita sering dengar istilah, bahannya sama, bumbunya sama gitu ya, cara masaknya sama, kok beda ya rasanya. Nah di situ masalah, ada hal-hal yang kadang-kadang tidak terukur sama kita. Budaya juga gitu. Jadi jangan pernah menghakimi budaya siapapun, karena pasti budaya itu lahir salah satunya karena beradaptasi dengan gaya, pola, dan tuntutan hidup. Itulah sebabnya budaya bisa beda-beda. Oke, itu agak digas karena suka ada yang merasa bahwa budaya gue paling tinggi dibanding lain. Itu nggak boleh. Itu untuk nomor 6. Oke, lanjut. Semoga dipahamin bahasa gaulnya tadi. Kita lanjut ke nomor 7. Konsentrasi lagi. Karakteristik masyarakat multikultur lagi. Lihat, konsepnya selalu begitu yang diminta. Membandingkan buruk dan baik. Kita selalu melihat kedua sisinya. Kalau buruk, mari kita pertahankan. Kalau dia jelek, ya mari kita perbaiki. Sekarang kita perhatikan soal ini, mintanya masyarakat multikultur. Berarti yang positif kan? Carinya positif, kita cari positif. Proses integrasi sosial antar kelompok sulit terjadi, sulit berarti negatif. Sikap inklusif, inklusif terbuka atau tertutup? Yang dengerin saya, biar aku ngobrolnya nggak sendirian dari tadi. Inklusif itu terbuka atau tertutup? Nggak ada yang nyutin, udah aku jawab aja. Terbuka, Kak. Oke, kalau tertutup? Eksklusif, Kak. Nah, jadi kalau eksklusif dia eksklusif, wah dia orangnya eksklusif atau kelompoknya eksklusif, berarti tertutup, Pak. Inklusif berarti positif dong, ya, terbuka. Berarti gampang berbaur. Masyarakat sadar untuk menciptakan integrasi sosial, positif banget. Terus antar kelompok sulit mencapai kesepakatan, negatif. Toleransi antar kelompok sosial berjalan secara kuat, bagus. Nah, maka jawaban adalah 2, yang positif kan 2, terus di sini 2, 3, sama 5. Ada nggak? 2D katanya, 2, 3, dan 5. Betul. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah itu gampangnya, moga-moga makin kesini makin gampang karena sudah ngerti konsepnya. Kita lanjut. Berikutnya nomor 8. Oke, kita lanjut ya. Lihat nomor 8, konsentrasi lagi. Yang diminta apa? Konfigurasi masyarakat berdasarkan pernyataan tersebut adalah, dibilang gitu loh, Bali. Ini ada Pulau Bali nih.
Yang pernah ke Bali, tahulah Pulau Bali kayak apa gitu kan ya. Suatu budaya yang sangat dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha. Mayoritas agamanya adalah Hindu dan Buddha. Karena memang ini adalah pusat dari perkembangan kerajaan yang di Bali dulu kan. Apa kerajaan di Bali? Kalau rajanya terkenal I Gusti Ngurah Rai. Kalau hukum adatnya terkenal, jadi kalau kita ngomong Bali ini adalah sebuah kerajaan. Kerajaannya apa? Nggak tahu, biarin. Raja terkenalnya I Gusti. I Gusti, saya singkat Ngurah Rai. Hukum terkenalnya namanya hukum Hukum Tawan Karang. Hukum Tawan Karang. Semoga pernah tahu maksudnya. Kemudian perang terkenalnya Perang Puputan. Karena raja terkenalnya I Gusti Ngurah Rai, akhirnya menjadi nama bandara udara di sana. Universitasnya namanya Udayana. Ya, karena kalau ada yang ingin belajar sastra dan ingin kuliah tentang pariwisata, ini adalah salah satu pilihan terbaik. Karena ini adalah pusat pariwisata dunia. Gitu. Maka mahasiswa di sana tidak sulit untuk mendapat teman-teman bicara dalam konteks melatih sastra. Kemudian ini adalah tempat pariwisata dunia, maka banyak orang kuliah di kuliah di Udayana itu dalam konteks belajar kontennya biasanya berhubungan dengan pariwisata. Nah, itu contoh yang kita tahu, kan? Nah, maka di Bali ini kan adalah konsepnya Hindu dan Buddha. Apakah yang lain nggak ada? Ada. Jangan sampai bilang, jangan salah. Di sana juga ada masjid, karena mereka juga bertoleransi. Jadi ada Islam, ada gereja, ada. Kurang lebih sekitar 19. Itu berarti kan mewakili teman-teman yang Nasrani. Baca aja berapa sih jumlah gereja di Bali, ada agama Islam, ada buktinya, ada masjid, ada musola kok di sana. Nah, Hindu dan Buddha tentunya wajar kalau paling banyak, kan dia yang paling banyak itu berarti adalah mayoritas. Kata-kata paling banyak kan berarti dia mayoritas dibanding teman-teman lainnya, berarti jawabannya adalah B. Itu maksudnya kira-kira gitu. Oke, itu nomor 8, nggak sulit kan itu, jawabannya mayoritas dominan. Kita lanjut. Nomor 9. Norma dominasi. Kata-kata pentingnya di soal itu adalah kata-kata dominasi, mendominasi. Hampir bahasa kasarnya menguasai. Ini mendominasi. Nah, suka lupa kalau belum dirubah. Nah, itu dominasi. Merupakan satu wujud hubungan sosial antar kelompok dalam masyarakat majemuk, pernyataan yang menunjukkan hubungan sosial mendominasi. Kan kata dasarnya dominasi. Maka kalau dikasih awalan dan akhirnya jadi mendominasi. Mendominasi. Ada artinya, bisa juga artinya mendominasi, menguasai. Menguasai. Kenapa dia bisa menguasai? Karena dia dominan. Artinya ada pihak-pihak tertentu yang jumlahnya lebih banyak daripada yang lain. Nah, mana kata-kata yang bisa menggambarkan itu? Kita cek. Masyarakat lokal mempertahankan budayanya kepada masyarakat transmigran melalui pertunjukan sari. Pertunjukan seni ini adalah, kita nyebutnya adalah interaksi budaya. Interaksi. Ada orang lokal kedatangan tamu dalam bentuk transmigran. Nah, dia ingin menyambut tamunya tadi, saudaranya dari pulau lain, dengan budaya dia. Berarti dia sedang berinteraksikan budaya mereka. Kan bagus itu. Karena susah ada orang tempatnya jadikan tempat transmigran, akrab sama para transmigran itu susah. Kalau sudah sampai gini, mau menginteraksikan luar biasa. Keanggotaan partai politik mempertemukan antar elemen masyarakat. Nah, berarti ini kan bisa nyebutnya koordinasi. Koordinasi bisa, atau pertemuan yang saling menguatkan, apa deh, konsolidasi. Jadi ini bisa koordinasi, bisa juga menggunakan kata konsolidasi. Nah, itu yang perlu dipahami. Terus C, antar anggota etnik saling menguatkan, solidaritas adalah sedang berkomunikasi dengan etnik lain, berarti komunikasi antar budaya. Komunikasi kan itu udah jelas kan kalimatnya. Terus kebudayaan antar kelompok di perkotaan saling berbaur, yang berarti kan bertoleransi. Bertoleransi di dalam juga ada unsur kompromi budaya. Kemudian kawasan pecinan Semarang dihuni oleh teman-teman keturunan Tionghoa. Berarti
ada kawasan Cina di Semarang. Jangankan di Semarang, di negara besar ada di Amerika aja ada kok gitu ya. Kalau di Jakarta, suka nggak suka jangan tersinggung, maka pecinannya itu adalah Glodok. Hampir lebih dari 80% pedagang di Glodok itu adalah pedagang-pedagang keturunan. Bahkan ada yang berani bilang bahwa itu benteng pertahanan Cina Jakarta. Kalau terjadi revolusi sosial, kayaknya mereka sudah saling berkoordinasi bahwa itu benteng pertahanan mereka. Kalau di Tangerang itu dulu ada namanya Cina Benteng, karena ada satu daerah di mana mereka dulu bertahan di sana pada waktu terjadi kerusuhan sosial dengan sasaran ya apapun penyebabnya, yaitu waktu kerusuhan sosial antara suku-suku asli yang ada di daerah Tangerang dengan teman-teman keturunan Cina di Tangerang. Akhirnya mereka bertahan namanya daerah Benteng, disebutnya Cina Benteng. Nah, di Jakarta, suka nggak suka dengernya, maka Glodok itu adalah benteng pertahanan teman-teman Cina di Jakarta. Jadi kalau terjadi kerusuhan sosial, mereka akan bertahan di situ. Maka ada yang berani bilang, di situ pun sebetulnya sudah ada senjata yang mereka sembunyikan dalam rangka membela diri kalau terjadi revolusi sosial yang pernah terjadi pada waktu tahun 1998 pada waktu Soeharto dilengsarkan dari jabatannya, ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba memanfaatkan kondisi itu untuk membalaskan rasa sakit hati dendam mereka kepada para pengusaha-pengusaha keturunan yang dianggap berhasil, yang merupakan biasanya saingan bisnis mereka. Nah, kalau masalah pemerkosaan yang pernah kamu dengar itu adalah sebuah fitnah yang sangat keji, karena memang terjadi, tapi nggak sampai sebesar itu, sampai dibilang ratusan itu bohong banget. Foto-foto yang mereka jadikan itu adalah foto-foto lama yang terjadi di berbagai bangsa lainnya. Jadi saya berani bilang gitu, karena saya sudah melihat foto itu ratusan, dan itu foto itu kalau dicek sudah ada di foto-foto di negara-negara lain. Jadi mereka itu mendramatisir permasalahan. Rasanya bangsa kita tidak sekejam itu gitu. Kalaupun kita benci, kebencian kita itu tidak akan sampai merusak seperti itu. Oke? Jadi jawabannya adalah terakhir, semoga masih betah dengerin dongeng sosiologi hari ini. Semoga dapat konsep dasarnya, minimal dapat konsep dasar cara membedakan antara kata-kata multikultur dan majemuk. Terakhir, mari kita uji kesabaran siapa yang masih kuat dengerin sampai yang terakhir. Manfaat masyarakat Indonesia menjunjung tinggi multikultur. Apa sih manfaatnya kalau kita menjunjung tinggi perbedaan dan kita hidup bisa di tengah persamaan, bisa hidup di tengah perbedaan tadi. Berarti yang positif, karena multikultur pasti yang positif. Antar kelompok sosial saling menghormati, betul banget. Itu adalah bentuknya. Kita saling menghormati karena saling mengenal. Setiap kelompok menjunjung tinggi toleransi, benar banget. Antar kelompok memiliki kesadaran tinggi untuk berintegrasi juga benar. Kemudian mengurangi konsensus, bukan mengurangi, harusnya mendorong konsensus. Jadi ini jelas salah. Kemudian menyamakan budaya yang dianut antar kelompok. Budaya jangan disamakan. Budaya harusnya saling melengkapi, saling memberikan aksen motif-motif sehingga jadi begitu beragam. Dan kita adalah sebuah negara yang motif aksen unsur budayanya luar biasa. Terbanyak, bukan bilang kalau terbaik, jangan, terbanyak unsur-unsur budayanya, sehingga kita nih kalau jadi pernak-pernik yang lengkap banget kira-kira gitu. Nah, maka jangan menyamakan budaya. Biarlah budaya berjalan masing-masing dengan ciri khas masing-masing sehingga kita tetap bisa menikmati. Jadi jawabannya udah jelas kan? 1, 2, dan 3. Nah, jadi jawabannya sesuai dengan konsepnya itu jawabannya A. Nah, itu yang bisa saya sampaikan buat adik-adik semua. Mohon maaf kalau kepanjangan ngambil waktu istirahat kamu, tapi saya nggak pernah lihat waktu. Saya cuma berharap cerita saya tadi itu bisa memperkental konsep kamu tentang kata-kata masyarakat majemuk dan masyarakat multikultur yang menjadi pokok bahasan kita pada sore hari ini. Semoga nanti bisa ketemu di program intensif yang kita akan membahas soal itu tidak per bab lagi, tapi dari awal sampai akhir dalam satu paket gitu ya, sehingga nanti adik-adik bisa merasakan, oh nanti ujiannya nggak per bab lagi nih, tapi keseluruhan. Nah, semoga pada waktunya kita ketemu di program itu. Jangan lupa tidak ada yang dipaksa. Pendidikan itu adalah kesadaran, oke? Jadi bangun kesadaran melalui pendidikan. Ada gara-gara sadar, kita jadi dewasa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Yo.